Kalian pasti kenal dengan Hayao Miyazaki, salah satu legenda hidup yang masih bertahan di industri anime. Selain itu aku juga yakin kalau kalian pernah ngeliat quote-nya dia yang bilang kalau anime was a mistake. Pertanyaannya, apakah benar beliau Hayao Miyazaki pernah ngomong kayak gitu? Dan kira-kira apa maksud dari perkataan beliau? Jadi denial wibu sahabat baraya wibu sekalian, ayo kita bahas tentang anime was a mistake. Nah sekarang kita bahas tipis-tipis dulu Hayao Miyazaki. Kenapa aku mau ngebahas dia? Karena dia keren. Kalau misalnya kau pernah nonton anime Ghibli, aku yakin kau pasti tahu kalau beliau ini punya karya yang kebanyakan isinya fantasi atau spirit atau bahkan kayak estetik gitu. Dan karya-karyanya yang fantasi ini tergambar dari personanya beliau. Persona yang serius, grumpy, suka marah-marah, ya itu agak keterbalikan dari karyanya dia sih. Maksudku Hayao Miyazaki ini idealismenya tinggi banget gitu. Bahkan ketika dia datang ke film anaknya aja, ke anime karya anaknya aja, dia itu pilih keluar buat ngudut gitu. Habis itu di luar dia bilang kalau anime buatan anaknya jelek. Itu kelakuannya Hayao Miyazaki tuh, cuma beliau doang yang kayak gitu kayaknya. Nah, jadi dengan kelakuannya kayak gitu, nggak heran kalau misalnya kau pernah dengar atau pernah tahu kalau misalnya dia pernah ngomong anime was a mistake. Kalau misalnya mau cek fakta, sebenarnya Hayao Miyazaki nggak pernah ngomong kalau anime itu adalah kesalahan. Dan kutipan-kutipannya itu semua cuma meme yang dibuat jelas untuk komedi. Karena Hayao Miyazaki kerja untuk membuat anime dan dia bikin anime. Jadi itu kayak ironi gitu. Nah, tapi di balik omongannya itu atau kutipan barusan itu sebenarnya ada konteks yang lebih dalam. Dan sebenarnya omongannya itu bisa dipakai untuk memprovokasi pikiran kita. Kurang lebih aslinya Hayao Miyazaki itu bilang kalau anime di generasi ini nggak ada yang mengobservasi orang-orang di sekitar. Kayak kebanyakan cerita itu dibikin cuma berdasarkan ketertarikan sama diri mereka sendiri atau keinginannya autor itu sendiri. Dan anime itu diproduksi oleh manusia yang nggak tahan melihat manusia lain. Itu kenapa industri perwibuan ini penuh dengan otaku. Untuk tambahan lagi, konteksnya di sini adalah gimana cara industri anime itu sekarang menggambarkan cewek di anime. Menurutku sendiri, kata-kata Hayao Miyazaki ini base banget, berdasar banget. Dan sebenarnya kayaknya dia itu nggak benci sama anime, tapi dia lebih ke arah benci dengan industri anime yang sekarang. Yang dimana kebanyakan anime-anime baru ini jarang banget ada yang menggambarkan sifat manusia asli di dunia nyata. Kita bisa ambil contoh misalnya kayak anime isekai atau romance harem yang sekarang. Yang dimana yang di-highlight di sini adalah karakter cowok MC yang overpower. Atau misalnya juga ada pecundang yang didatengin atau dikerumunin sama cewek-cewek. Dan kesannya kayak karakter cewek yang ada di anime itu digambarkan cakep, digambarkan seksi, dan mereka itu ngikutin cowok tanpa ada alasan khusus. Simpelnya, karakter cewek-cewek anime ini dibuat cuma untuk menuhin harem yang berisi cewek-cewek cantik dan seksi. Dan untuk lebih singkatnya lagi, anime sekarang isinya ya mimpi basah autor. Well, kalau dilihat sekarang, banyak banget anime yang kayak gitu. Ada banyak anime yang gak punya pesan dan isinya cuma fanservice karakter-karakter cakep buat dijual IP-nya. Supaya apa? Supaya tadi pemegang IP atau stakeholder atau komite produksi itu bisa mendapatkan keuntungan atau cuan yang lebih dari karakter-karakter itu. Kalau menurutku sendiri sebenarnya kata-katanya Hayao Miyazaki ini bisa diinterpretasikan ke hal lain selain ke karakter cewek yang ada di anime. Kayak misalnya bagaimana anime sekarang itu lebih menggambarkan escapism. Kalau menurutku sendiri atau pengamatanku sendiri, sebenarnya aku agak jarang gitu ngeliat anime yang punya cerita yang lebih dalam tentang hubungan antar manusia. Sekarang kita itu bisa ngeliat gimana anime isekai itu udah menjamur 10 tahun ke belakang ini. Yang dimana menurutku mereka itu kayak menggambarkan mereka gak kuat dengan kehidupan bermasyarakat. Dan akhirnya mereka itu lebih pilih pindah atau kabur ke dunia yang lebih ideal atau di sini konteksnya isekai. Ada yang bawa HP ke isekai bisa dapat harem, ada yang modal balas dendam bisa mengumpulkan harem, ada juga yang bertani bisa mengumpulkan harem dan bisa punya banyak istri elf, dan intinya ada banyak lagi yang lain. Di anime isekai atau fantasi yang sekarang ini aku jarang banget gitu ketemu dengan tokoh utama yang struggle. Maksudku di sini bukan berarti nggak ada, tapi kalau dibandingkan rasionya itu lumayan beda jauh. Kebanyakan di antara mereka, kebanyakan di antara isekai itu isinya adalah karakter utama dari dunia nyata pindah ke dunia lain dan mereka menikmati kehidupan terbaik mereka di dunia tersebut. Dan itu adalah bentuk dari escapism dari para penulis cerita. Selain itu juga, yang aku pikirkan tentang omongan Hayao Miyazaki tentang observasi terhadap manusia lain adalah bagaimana anime itu menggambarkan nilai moral seseorang. Yang ku maksud di sini adalah bagaimana anime generasi baru ini menggambarkan cuma hitam dan putih. Kayak misalnya protagonis baik, antagonis jahat, atau lagi misalnya romance yang isinya gula-gula.
Atau romance yang problemnya itu cuma kesalahpahaman doang. Kalau mau berkaca di anime buatannya Hayao Miyazaki, animenya itu selalu punya dua dimensi, punya dua sudut pandang gitu. Kayak misalnya anime Graveyard of Fireflies. Buat yang udah nonton animenya pasti ngerasa kayaknya tantenya jahat banget gitu. Masa makan sama keluarga sendiri hitung-hitungan? Padahal kan dua anak ini baru kehilangan orang tuanya gitu. Nah itu kalau misalnya dilihat dari satu dimensi. Dilihat dari satu dimensi jelas tantenya jahat. Tapi kalau misalnya mau dilihat dari dimensi yang lain, di kondisi perang ini, ya jelas di kondisi perang semua orang itu jadi miskin. Dan di sini tantenya itu ketambahan dua beban baru yang gak bisa berkontribusi buat rumah. Itu kenapa dia berlaku agak jahat gitu, supaya orang ini bisa bekerja atau minimal bantu-bantu rumah. Kalau dilihat dari dimensi lain, tokoh utamanya ini egois yang dimana dia nggak mau ngebantu untuk kerja. Dan di sini bukannya malah ngebantu, malah dia mau kabur dari rumah gitu, dan dia nggak bisa bertahan. Nah, sedangkan ya, kalau misalnya mau kita bahas anime generasi baru, ya ceritanya paling ayo kita melawan Raja Iblis. Kenapa Raja Iblis harus dilawan? Karena Raja Iblis itu kejam. Karena Raja Iblis itu auto jahat. Ayo kita lawan monster-monster karena monster itu pasti jahat. Wah, karakter ini pernah jatuh cinta. Wah, kenapa tuh bisa jatuh cinta? Ya, dia jatuh cinta karena dia baru pernah ketemu sekali atau pernah dibantu sekali sama si tokoh utama. ya kurang lebih gambarannya kayak gitu anime-anime sekarang. Dan sekali lagi ya, nggak semua, tapi ya ada banyak anime yang kayak gitu. Tapi gini, poinnya adalah jarang banget ada anime yang menggambarkan hidup itu abu-abu. Yang dimana ada sebab, ada akibat dari moral seseorang. Sekarang pertanyaannya adalah apakah aku setuju dengan Hayao Miyazaki? Iya, aku cukup setuju dan mungkin omongannya dia bener. Karena kalau mau diperhatiin, anime sekarang itu cukup membosankan gitu. Dan kayaknya anime sekarang ya gitu-gitu aja. Kenapa gitu-gitu aja? Ya karena sekarang anime nggak ada yang terlalu memprovokasi untuk berpikir lebih dalam lagi. Sekali lagi aku nggak bilang kalau semua anime membosankan dan semua anime itu isinya hitam putih doang. Tapi intinya adalah jarang banget ada anime yang bener-bener bisa memprovokasi orang untuk berpikir gitu. Tapi meskipun begitu ya, aku nggak sepenuhnya setuju dengan beliau. Karena menurutku sendiri, anime itu adalah salah satu format hiburan. Dan gak masalah gitu kalau gak ada makna yang lebih dalam dari hiburan itu. Aku masih suka dengan anime yang brainless yang ditonton cuma buat hahaha doang. Tapi, aku akan lebih suka kalau misalnya anime-anime itu punya sesuatu yang lebih dalam untuk dipikirkan atau buat refleksi diri. Dan kesimpulannya adalah, ya Hayao Miyazaki itu benci dengan industri anime sekarang yang dimana isinya cuma memuaskan otaku atau wibu doang. Dan ya menurutku poin-poinnya dia cukup valid. Dan menurutku setelah aku pikir-pikir lagi iya juga gitu. Tapi gimana menurut kalian? Coba kasih komentar di bawah deh. Dan sekarang ya itu aja dulu dari aku, admin Yami, dewa anime, setan anime kecintaan kalian yang kalian sayangi dan cintai. Dan ya udah, stay clean and sound. Buat kau yang masih denial ya, kalau anime sekarang itu cuma dibuat untuk memuaskan para wibu. Contoh deh anime Isekai non Birinoka. Kayak banyak banget yang muji-muji anime, ya kan anime santai bang. Ya Hayao Miyazaki tidak suka dengan anime seperti itu gitu. Tidak menggambarkan cewek beneran yang ada di dunia nyata, tidak menggambarkan dengan tidak ada yang lebih dalam gitu dari anime itu. Ya sebenarnya kalau mau dicari-cari sih ada ya. Kayak dipaksa-paksain sebenarnya ada. Tapi kayak kok sampai ngebelain Isekai non Birinoka anime terus kayak dibelain banget. Aneh. Coba sekali-sekali tumbuhlah dewasa dan coba sekali-sekali nonton anime untuk berpikir. Lumayan gitu. Aku tahu banyak di antara kalian yang lebih suka nonton TikTok yang dimana kayak ya kalian lebih terbiasa dengan hiburan cepat gitu. Dan akhirnya kalian jarang mikir. Coba sekali-sekali nonton anime yang memprovokasi kalian buat berpikir gitu. Yang bisa mempertanyakan ideologi kalian, bisa membuat kalian berpikir lebih dalam gitu. Jadi kalian nggak gimana ya? Ya pokoknya kayak gitulah. Ya udahlah itu aja dulu.